Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 11 November 2022. Pekan biasa ke-32. Ofisi pekan keempat. Peringatan wajib Santo Martinus dari Tours. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun. Ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Mada.
Pemimpin mulia, Bapa bijaksana, yang hari ini kita peringati, kini berjaya, penuh sukacita, di surga baka. Ia selalu sungguh berusaha untuk membantu, membimbing sesama, giat mengabdi dengan tulus hati, Allah sejati. Semoga kita ditolong doanya dan menerima pengampunan dosa, dihantarkannya menuju ke surga, menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Ya Allahku, jangan menyembunyikan diri terhadap permohonanku, sebab aku dianiaya orang berdosa. Mazmur 54. Melawan sahabat yang tidak setia. Yesus sangat takut dan gentar. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Jangan menyembunyikan diri terhadap permohonanku. Perhatikan dan kabulkanlah doaku. Aku mengembara dan menangis. Aku cemas karena teriakan musuh, karena aniaya orang berdosa. Sebab mereka menimpakan celaka kepadaku, dan dengan geramnya memusuhi aku. Hatiku gelisah di dalam dadaku. Kengerian maut mendatangi aku. Aku ketakutan dan gemetar. Perasaan seram meliputi aku. Kataku, siapa kiranya memberi aku sayap seperti merpati, supaya aku terbang dan mencari tempat yang tenang. Aku ingin lari jauh-jauh dan tinggal di padang gurun. Aku akan mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Cerai-beraikan musuh, ya Tuhan, kacau balaukan bahasa mereka.
Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan di kota. Siang malam mereka mengelilingi kota di atas temboknya. Di dalam kota ada kelaliman dan bencana. Kebinasaan merajalela dalam kota. Lapangannya penuh penindasan dan tipu daya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Allahku, jangan menyembunyikan diri terhadap permohonanku, sebab aku dianiaya orang berdosa. Tuhan akan membebaskan kita dari tangan musuh. Andai kata seorang musuh yang mencela aku, masih dapat ku terima. Andai kata seorang lawan yang menentang aku masih dapat menyembunyikan diri. Tetapi Engkau orang yang akrab dengan daku, sahabat dan orang kepercayaanku. Dengan Dikau aku bergaul mesra. Bersama Engkau aku masuk bait Allah di tengah-tengah orang banyak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan akan membebaskan kita dari tangan musuh. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, maka Ia akan melindungi engkau. Aku tetap berseru kepada Allah. Tuhan akan menyelamatkan daku. Waktu malam, pagi, dan siang aku menangis dengan cemas. Dan Tuhan mendengarkan jeritanku. Ia menyelamatkan daku dari serangan musuh. Sebab banyaklah mereka yang melawan daku. Allah mendengarkan doaku dan merendahkan mereka. Dialah hakim sejak sedia kala.
sebab mereka tak dapat diperbaiki dan tidak mau takut akan Allah. Orang itu mengepalkan tangannya melawan sahabat dan melanggar perjanjiannya. Mulutnya licin melebihi mentega, tetapi hatinya merancangkan perang. Kata-katanya lembut melebihi minyak, tetapi sebenarnya bagaikan pedang terhunus. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, maka Ia melindungi engkau. Orang benar tidak dibiarkannya goyah, tetapi orang-orang jahat Kau jerumuskan ke alam maut, ya Allah. Para penumpah darah dan penipu takkan mencapai setengah umur hidupnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu, ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, maka Ia akan melindungi engkau. Bacaan dari kitab pertama Makabe, bab 2. Pada waktu itu Matatias bin Yohanes bin Simeon, seorang imam dari keluarga Yoarib, berangkat dari Yerusalem dan menetap di kota Modein. Kemudian para pegawai raja yang bertugas memaksa orang-orang Yahudi murtad datang ke kota Modein untuk menuntut pengorbanan. Banyak orang Israel datang kepada mereka. Adapun Matatias serta anak-anaknya berhimpun pula. Pegawai raja itu angkat bicara dan berkata kepada Matatias, "Saudara adalah seorang pemimpin, orang terhormat, dan pembesar di kota ini, dan lagi didukung oleh anak-anak serta kaum kerabat saudara. Baiklah, saudara sekarang juga maju ke depan sebagai orang pertama untuk memenuhi penetapan raja, sebagaimana telah dilakukan semua bangsa, bahkan orang-orang Yehuda dan mereka yang masih tertinggal di Yerusalem. Kalau demikian, niscaya saudara serta anak-anak saudara termasuk ke dalam kalangan sahabat-sahabat raja, dan akan dihormati dengan perak, emas, dan banyak hadiah." Tetapi Matatias menjawab dengan suara lantang, "Kalaupun segala bangsa di lingkungan wilayah raja mematuhi Seri Baginda dan masing-masing murtad dari ibadah nenek moyangnya serta menyesuaikan diri dengan perintah-perintah Seri Baginda,
Namun aku serta anak-anak dan kaum kerabatku terus hendak hidup menurut perjanjian nenek moyang kami. Semoga Tuhan mencegah bahwa kami meninggalkan hukum Taurat serta peraturan-peraturan Tuhan. Titah raja itu tidak dapat kami taati, dan kami tidak dapat menyimpang dari ibadah kami, baik ke kanan maupun ke kiri. Matatias belum lagi selesai mengucapkan perkataan tadi, maka seorang Yahudi sudah tampil ke muka di depan umum untuk mempersembahkan korban di atas perkorbanan di kota Modein menurut penetapan raja. Melihat itu, Matatias naik darah dan gentarlah hatinya serta meluap-luaplah geramnya yang tepat. Disergapnya orang Yahudi itu dan digoroknya di dekat perkorbanan itu. Petugas raja yang memaksakan korban itu dibunuhnya pula pada saat itu juga. Kemudian perkorbanan itu dirobohkannya. Serupalah kerajinannya untuk hukum Taurat itu dengan apa yang telah dilakukan dahulu oleh Pinehas kepada Simri bin Salom. Lalu berteriaklah Matatias dengan suara lantang di kota Modein. Siapa saja yang rindu memegang hukum Taurat dan berpaut pada perjanjian, hendaknya ia mengikuti aku. Kemudian Matatias serta anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan. Segala harta miliknya di kota ditinggalkannya. Kemudian menggabungkan diri dengan Matatias dan anak buahnya kaum mursyid, orang-orang gagah perkasa dari Israel, dan barang siapa yang berbakti kepada Taurat. Demikian pun datang mendapatkan mereka serta menjadi dukungannya semua orang yang melarikan diri karena penindasan. Kemudian Matatias membentuk sebuah tentara dan dihantamnya orang berdosa dalam marahnya dan para penjahat dalam geramnya. Lain-lainnya melarikan diri kepada bangsa lain untuk menyelamatkan dirinya. Adapun Matatias serta sahabat-sahabatnya berkeliling dan mereka robohkan semua perkorbanan. Mereka pun memaksa pula orang menyunatkan anak-anak yang belum bersunat sebanyak yang ditemukan di dalam wilayah Israel. Orang-orang yang congkak mereka usir dan usaha itu berhasil baik. Taurat direbut dari tangan orang asing dan dari tangan para raja, dan tidaklah mereka biarkan orang berdosa itu berkuasa. Ketika waktu meninggal sudah mendekat, maka berkatalah Matatias kepada anak-anaknya, "Kini kecongkakan dan penistaan telah menjadi kuat. Kini masa runtuhan dan geram. Sekarang anak-anakku, hendaklah giat untuk hukum Taurat dan mempertaruhkan hidupmu demi perjanjian nenek moyang kita. Di sini ada Simeon kakakmu. Aku tahu bahwa dia itu seorang yang berbudi. Hendaklah senantiasa mendengarkan dia. Hendaknya ia menjadi bapa kamu. Yudas Makabe adalah gagah perkasa sejak masa mudanya. Maka ia harus menjadi panglima kamu dan pemimpin dalam peperangan dengan bangsa-bangsa lain. Hendaklah kamu menghimpun di keliling kamu semua orang yang memenuhi hukum Taurat. Kamu harus membalas dendam untuk bangsamu. Kembalikanlah kepada orang-orang asing segenap kejahatannya, tetapi hendaklah mengindahkan segala ketetapan Taurat." Lalu Matatias memberkati anak-anaknya dan dipersatukan dengan nenek moyangnya.
Ia meninggal dalam tahun 146 dan dikubur dalam makam nenek moyangnya di kota Modein. Ia sangat diratapi oleh seluruh Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin, pasal ketiga, bahwa orang harus mendengarkan sabda Tuhan dengan rendah hati, dan bahwa banyak orang yang tidak mengindahkannya. Kata guru, "Anakku, dengarkanlah kata-kataku yang merdu, yang melebihi segala ilmu pengetahuan para sarjana dan ahli filsafat di dunia ini. Sabdaku adalah roh dan hidup, dan tidak harus dinilai menurut penilaian orang. Sabdaku itu tidak boleh dipergunakan untuk kesenangan yang hampa, tetapi harus diperhatikan dengan hati tenang dan diterima dengan khidmat serta rasa cinta kasih yang besar." Kata murid, "Dan aku berkata, bahagialah manusia yang Engkau lihat ya Tuhan, dan yang Engkau ajar dalam hukum-hukum-Mu untuk meliburnya dalam waktu malang, dan Engkau tidak membiarkan dia hidup sendiri di dunia." Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona ini yang sudah mereda tidak bangkit kembali. Semoga tidak ada lagi varian baru COVID yang berbahaya. Kita doakan saudara-saudara mereka yang saat ini terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Marilah kita berdoa juga untuk mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, marilah kita doakan perdamaian di negeri Ukraina yang dilanda perang. Semoga negara-negara yang bertikai, baik Rusia, Ukraina, dan juga negara-negara Barat dan juga Amerika, segera bisa berdamai. Tidak lupa, marilah kita doakan kepentingan-kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah kemuliaan para kudus, Uskupmu Santo Martinus meluhurkan dikau, baik dengan kehidupan maupun dengan kematiannya. Perbaharuilah kiranya dalam hati kami karya agung rahmat-Mu, sehingga maut ataupun hidup takkan mampu memisahkan kami dari cinta-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa
bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah saudara, kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.